Kalau Kakak Alif bilang, apakah Supercamp itu pokoknya tujuannya adalah kegiatan yang mau bikin liburan anak-anak ini jadi positif. Dan buat tahun ini, buat kali ini temanya itu permainan tradisional. Tujuan utamanya memang mengenalkan Al-Quran dengan cara yang bahagia, yang bersenang-senang. Jadi Quran itu bukan hanya sebatas yang dikenal harus duduk rapi, diam, sementara geraknya anak-anak dibatasi. Jadi kami memang niatkan mengenalkan dengan tadabbur ayat, dengan bermain-main, tapi mereka tetap happy. Sana dulu, sini dulu Kak. Permainan tradisional itu juga kita integrasikan dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan juga kita juga kerjasama juga sama Kids Management, jadi ada dongengnya juga, sama kita kerjasama sama Kang Firman Malaysia dan Kang Herman untuk bisa ngajarin anak-anak berakting. Tadi aku lihat ada Jadi kan sebelumnya kami Konco Milam, saya sebenarnya perwakilan dari Konco Milam dan juga Quran for Life itu belum kenal sama Rumah Quran Alifah, tapi Valeh teman kita itu dia ngenalin Abi ke saya, ke Koko. Akhirnya kita ketemu, Abi ceritain tentang Supercamp dulu, terus pas-pasan banget itu kita baru selesai kegiatan Mari Bagi-Bagi, dan sebenarnya masih ada beberapa goals kayak santunan anak yatim dan membangun masjid. Nah, pas-pasan ternyata visinya sama tuh, MBB sama Supercamp. Ya udah, kita menyediakan sumber daya kita sebagai manusia, kita sediakan untuk ngebantu Supercamp dibuka untuk umum, karena sebelumnya Supercamp itu cuman internal, bukan umum ke orang-orang luar. Boleh sih sebenarnya kalau misalnya bilang dulu. Iya. Bedanya mungkin kalau di rumah Quran itu tempatnya lebih sempit ya, terbatas tempatnya. Kalau di sini lebih luas, jadi anak-anak lebih ke explore, suasananya lebih baru. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pasti bisa. 3 hari ini kita banyak banget sih. Mulai dari pertama kan kita datang, persiapan panitia-panitianya, persiapan, terus kedatangan anak-anak, kita sambut juga kedatangan anak ke masjid. Habis itu di hari pertama kita dengerin dongeng dari Kids Management, kita dengerin dongeng yang anak-anak juga antusias ngikutinnya. Ada puppet dari papan tulis, itu kan lucu banget tuh puppet dari papan tulis. Habis itu malamnya anak-anak kita ajak buat tadabbur ayat, kita belajar ayat sama-sama tentang betapa berharganya waktu dan nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Itu dari surah An-Nahl ayat 17 dan 18. Anak-anak juga diajak untuk menghafal. Lalu selanjutnya kita bermain-main, main game sama anak-anak. Kita bermain permainan tradisional. Tuh di hari keduanya kita banyak kayak permainan gerobak sodo. Habis itu permainan bentengan. Permainan lulu Cina buta. Aku di sini, kamu maju ya? Iya. Ayo lari. Awas. Permainan ular naga. Lindungi telurnya. Itu jadi kita main sama anak-anak, anak-anak pun juga antusias. Karena sebelumnya kita juga mengaitkan anak-anak nih lebih antusias dengar kata nama games online daripada nama games permainan tradisional. Tapi saat mereka coba permainan tradisional, mereka juga happy juga.
ini itu termasuk dari pengalaman Umi ya, ini termasuk yang sangat mudah dijalani ternyata. Karena dari teman-teman sendiri sudah tahu fase mana yang harus dijalani dan ruang mana yang mereka tempati. Jadi memang selisih pun termasuk nggak ada ya. Semua menempatkan yang kids management di bagian ceritanya, kami melengkapi dengan untuk ruang anaknya. Jadi semua terlengkapi dengan baik. Peran serta itu hanya penilai aja. Intinya panitia yang luar biasa. Penilaian hanya menerima laporan. Tapi yang jelas karena panitia yang solid lah, Supercamp kali ini bisa berjalan dengan sukses. Pengalamannya pasti seneng banget ya, namanya kita bertemu sama anak-anak baru, teman-teman baru, jadinya ada pengalaman baru. Terus selama kegiatan Supercamp tahun 2024, Masya Allah seru banget, ketemu sama orang-orang baru. Kita juga kolaborasi sama Koncomilem, kita juga kolaborasi sama QLF. Masya Allah seru-seru orangnya, panitianya juga seru-seru. Kita juga ketemu sama peserta-peserta baru yang biasanya Supercamp itu hanya ada di Rumah Quran Alifah. Sekarang kita terbuka untuk umum. Yang jelas yang dirasakan sekarang lega ya. Dan dari awalnya ya kebawa dengan suasana deg-degan, tapi alhamdulillah, masya Allah, Allah memberikan yang terbaik, luar biasa dan puas sekali dengan hasil yang pada Supercamp kali ini. Seru bang, dalam kegiatan ini alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya petik lah dari kegiatan-kegiatan yang sangat menarik, ketemu dengan anak-anak dan ya ketemu dengan kakak-kakak di Koncomilem, TPN HPK dan semuanya lah. Terima kasih bang. Yang Umi lihat sih ya, responnya alhamdulillah mereka seru, happy dan senang, dan memang itu yang dicari mereka untuk bermain-main dan mengeluarkan energi positifnya. Rasanya capek, tapi lebih besarnya rasa seneng karena ngelihat anak-anak yang juga happy sama acaranya. Mereka senang-senang juga di sini, jadi perasaan capeknya hilang, ngikut perasaan mereka seneng. Enggak sih, lebih ke lucu, ngeliat anak-anak ada yang imut, ada yang lucu, terus kayak lebih suka nggak capek banget, nggak kebawa capek kalau dengar anak-anak ditanya gimana Supercamp-nya, seru nggak? Mereka jawabnya seru, itu jadi kayak capeknya hilang. Seru. Gimana seru nggak? Seru. Terus makanannya paling enak apa? Paling enak tom yum. Tom yum, bilang tom yum enak gitu. Tom yum enak. Kamu mau ngomong apa? Hah? Mau ikut Supercamp lagi nggak? Mau ikut Supercamp lagi nggak? Mau. Kamu paling suka permainan? Nggak mau. Ya. Maunya main benteng. Oke. Ini gimana ikut Supercamp? Seneng? Seneng. Gak kangen? Kangen nih. Makasih ya, kompak dulu dong. Aku suka boring dan suka gabut gitu kan. Biasanya gabut main handphone dan ya ampun ngapain sih main handphone. Udah akhirnya ngapain ngobrol ke anak-anak. Itu seru banget ngobrol ke anak-anak. Bahkan kayak obrolan nyambung atau nggak nyambung pun bisa ke anak-anak gitu loh. Kayak tadi sebelum pulang aja aku sempat ngobrol sama Malik dan saudaranya. Itu ngobrol rumahnya di mana, terus kakaknya siapa, kayak gitu-gitu kita nyambung gitu loh. Tapi emang anaknya lumayan gede sih yang bisa diajak ngobrol. Waktu ini sih yang kagum banget waktu sholat. Waktu sholat anak-anak itu kan energetik banget ya sebelum sholat, kayak main, mereka ngomong, ngobrol kayak gimana. Tapi pas sholat tuh mereka bener-bener tenang gitu. Meskipun mungkin sebelum sholat mereka ngobrol kan satu sama lain di masjid, tapi pas sholatnya yang tadinya mungkin pikirannya wah panitia ini bakal ekstra jaga anak-anak sholat supaya tenang, ternyata pas sholat mereka tenang. Itu jadi pas sholat pun juga merasa wih Masya Allah, bener-bener la haula wala quwata illa billah banget deh. Kayak bener-bener ditenangkan anak-anak saat sholat gitu. Awalnya sih bingung ya, ini anak-anak kan masih kecil-kecil, katanya kan dari TK sampai SMA katanya. Bisa nggak ya mereka nih nginep, terus gimana ya nanti ngawasinnya, mereka bakal bisa tenang nggak ya kira-kira. Ternyata pas sudah kegiatannya mereka tuh lumayan anteng, jadi nggak begitu kerepotan lah untuk mandiin atau sekedar tidur aja, jadi masih aman. Jadi agak lega sedikit sih karena anak-anaknya masih bisa dikondisiin. Walaupun masih kecil-kecil TK kayaknya nggak yang aneh-aneh juga, nggak sampai keluar pelataran masjid gitu kan. Tadinya tuh khawatir banget, kita kan sebagai seksi keamanan, apakah
anak-anaknya ini bakal keluar-keluar dari area masjid nggak sih? Kalau gitu kan bahaya ya. Ternyata nggak separah itu sih, paling mereka cuma main di tempat lain atau ke kamarnya masing-masing. Bondingnya dapet banget dan aku suka. Padahal awalnya kayak aku nggak kenal mereka siapa dan kita baru kenalan pas di hari H-nya juga. Terus udah ada yang nyamperin kayak, halo kakak, namanya siapa? Dan aku kenalan ke dia pun bisa langsung deket gitu. Apa-apa nanyain, kakak, aku mau ini, aku mau itu. Berarti kan dia emang membutuhkan kita gitu loh. Yang udah mandi boleh kumpul bersama Kak Alifa di depan sana. Ayo yang udah mandi. Momen favorit saat mereka bermain-main bahagia. Itu memang yang kita cari ya. Saat ini anak-anak itu selalu habisnya waktu pagi sekolah, pulang les. Nanti malam udah ngaji lagi, nanti belum ngerjain PR. Dan saat sekarang, saat mereka menemukan ruang yang tidak berbatas, mereka bahagia. Itu yang yang paling Umi senang. Yang anak-anak main di luar, mereka tuh kan kemungkinan banyak yang udah terpapar sama handphone ya, jadi gadget aja seharian tuh. Tapi kemarin pas liburan, kebetulan mereka ikut super camp, banyak kegiatan yang bisa mereka lakuin, kayak main gobak sodor, terus main lindungi telur, ular naga. Itu kan mereka jadi bergerak banyak. Itu sih favoritnya, jadi kayak mereka bisa gerak lagi, nggak cuma sekedar main HP di rumah. Momen-momen waktu latihan acting, di situ kan ada artis dari Sukabumi, kan ada Kang Firman dan Kang Herman. Nah, mereka itu mengajarkan anak-anak bagaimana caranya acting gitu kan, pentingnya acting dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Nah, di situ kan mereka tuh mencontohkan acting seperti apa gitu kan, dari mulai ada skenarionya, terus ada kayak dramatisnya gitu kan, dari segala mimik muka gitu kan, terus intonasi berbicara juga harus menyesuaikan gitu kan, ketika kita menjadi karakter yang antagonis itu kan, atau karakter yang baik gitu kan. Nah, mereka tuh mencontohkan, dan yang saya perhatikan itu yang namanya anak-anak tuh, mereka tuh mengikuti apa yang mereka lihat. Jadi kan ketika itu si Kang Firman itu dan sama Kang Herman itu mencoba untuk bermain role play gitu kan di depan anak-anak, dan mereka pun meminta anak-anak siapa yang ingin maju dan mencoba untuk berakting. Dan ternyata ada anak-anak yang acting, dia benar-benar sesuai dengan acting apa yang diperankan oleh Kang Herman ini. Jadi itulah yang momen saya sangat lucu dan tertarik saya, kayak anak-anaknya tuh benar-benar melihat gitu kan, melihat actingnya si Kang Herman ini dan Kang Firman ini, sampai-sampai dia pun meniru gaya berbicara sama gaya lawakannya mereka berdua itu. Itu sih yang buat saya berkesan. Lagi pula kan yang namanya acting itu tidak memandang batas usia gitu kan. Mereka juga mengajarkan bahwa acting bisa dilatih sejak dini juga. Banyak kan film-film gitu di sinetron ataupun di movie-movie anak kecil juga jadi artisnya gitu. Itu sih mungkin. Melatih kepercayaan diri juga buat anak-anak. Momen favorit muhasabah. Waktu muhasabah. Kenapa itu muhasabah? Sebenarnya kan pada dasarnya dengan muhasabah ini krisis akhlak ya anak terhadap orang tuanya. Di momen ini kita mengingatkan bahwa akhlak terhadap orang tua itu penting, dan terutama ibu, pada ibu. Jadi kenal banyak teman lagi, bisa kenal lebih dekat sama anak-anak lagi, pengalaman yang bagus pokoknya. Momen terbaik saya di Super Camp 2024 kali ini, ketika saya dan teman saya yang namanya Raka itu mengambil paket batok kelapa untuk mainan anak-anak. Nah, itu kami jalan dari daerah Masjid Asidik, daerah Bogor, ke rumah pengajian Abi dan Umi, rumah Quran Alifah yang ada di Kota Depok. Perjalanan sekitar 45 menit dalam keadaan hujan. Nah, di situ karena paketnya belum datang, kami pun ke JNT untuk mengambil paketnya. Itu seru banget, kita bisa jalan-jalan, bolak-balik, ngelihat pemandangan. Permainannya ya, permainan tradisional yang Masya Allah serunya itu jadi momen banget. Menurut aku momen paling berkesan pas di Super Camp ini ketika bantuin anak buat tidur. Jadi pas malam-malam kan emang udah waktunya tidur, dan mereka tidur harus tepat waktu karena besoknya bangun lebih pagi gitu. Tapi kan banyak anak yang emang tidur di rumahnya beda-beda ya. Itu adalah struggle kita buat gimana nyusun biar si anak tuh cepet tidur. Seluruhnya momen terbaik sih, maksudnya secara 3 hari itu udah hasil dari 1 bulan
panitia kerjasama merencanakan sama-sama. Awalnya mungkin ada yang deg-degan bakal berhasil apa enggak, bayangannya anaknya bakal chaos kemana-mana, bakal kayak gimana, bakal berat banget. Tapi ternyata selama 3 hari kemarin itu anak-anak benar-benar bisa diatur, anak-anak antusias ngikutin kegiatan, anak-anak juga senang, sama-sama dapat teman baru, mereka juga dapat pengalaman baru. Jadi kayak secara keseluruhan Supercamp ini adalah best moment di bulan Juni ini, di akhir Juni ditutup dengan Supercamp itu udah bagus banget sih. Semuanya momen terbaik, tapi kalau buat aku di setiap acara itu momen terbaiknya perpisahannya. Pasti kayak kita salam-salaman, pelukan sama mereka, bilang kita terima kasih, minta maaf, itu sih yang emang pasti membekas di setiap acara tuh yang itu. Semoga di Supercamp tahun selanjutnya itu lebih baik lagi, lebih meriah lagi, lebih seru lagi pastinya. Pesan-pesannya semoga di kegiatan selanjutnya bisa jadi lebih baik lagi, lebih seru lagi, lebih ditunggu-tunggu sama peserta lagi. Mungkin itu aja. Kesan saya adalah Supercamp-nya asik, dan pesan saya semoga di lain kesempatan ada lagi Supercamp. Pesan-pesannya semoga ke depan Supercamp-nya bisa lebih seru, kita juga bisa mengundang lagi banyak panitia-panitia yang luar biasa, panitia-panitia yang hebat. Terus kita juga bisa mengundang banyak lagi peserta dan bisa lebih menarik. Ya, untuk kedepannya semoga ya untuk Supercamp selanjutnya, semoga Supercamp selalu bisa menjadi Supercamp yang selalu kompak, menjadi Supercamp yang banyaklah peminatnya, banyak peserta yang ingin mengikutinya. Menurut aku Supercamp ini jadi solusi orang tua yang mau membentuk kemandirian anak dan tanggung jawab sih. Tapi walaupun cuma beberapa hari ya, tapi kan setidaknya anak tuh pernah merasakan, oh aku tidak di rumah, tidak ada orang tua gitu. Jadi aku harus seperti apa? Menurut aku itu perlu sih untuk anak yang seperti itu. Terus pesannya juga semoga Supercamp selanjutnya bisa lebih banyak pesertanya. Karena emang ya menurut aku bagus, ada ilmu agamanya dapat, terus karakternya juga ada, dan mereka pun happy gitu, nggak yang happy-nya dibuat-buat atau mereka tertekan atau boring atau bosen, itu enggak. Menurut aku mereka bisa menampilkan bahwa oh iya aku lagi di sini, aku bisa main ini, aku bisa ketemu banyak temen. Itu perlu banget buat anak-anak, apalagi mau liburan sekolah gitu kan jarang banget anak-anak yang di rumahnya pada liburan, kan beberapa anak aja ya, karena ini kan bisa yang ketemu teman dan bisa akrab dengan teman, apalagi main bareng tanpa ada orang tua, itu pasti kesenangan anak-anak sih. Pesan-pesannya buat penonton, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat penonton yang mungkin terkesan sama acara kita. Mudah-mudahan acara Supercamp ini terus berlanjut dan terus berkembang lagi, dan semoga juga pesertanya makin senang dan panitianya pun semakin bagus lagi. Semuanya pokoknya bagus kan. Kegiatan Supercamp itu seru banget, nanti buat yang nonton untuk Supercamp selanjutnya ikut lagi ya. Yuk kita sama-sama gerakan pecinta terhadap Al-Quran. Jadi liburan ini bukan semata-mata liburan, tapi liburan dengan cara yang menyenangkan, tapi dengan sesuai dengan syariah. Mari sama-sama kita cintai Quran, kita membuat anak-anak pun mencintai Al-Quran dengan bahagia. Seru nggak? Seru nggak? Ya seru. Seru. Gimana seru nggak? Seru. Terus makanannya paling enak apa? Paling enak tom yum. Tom yum. Bilang tom yum enak gitu. Tom yum enak. Kamu mau ngomong apa? Hah? Mau ikut Supercamp lagi nggak? Mau kebalik mau ikut Supercamp lagi nggak? Mau. Mau. Kamu paling suka permainan? Gak mau. Oh ya. Maunya main benteng. Oke. Kamu suka permainan apa? Apa? Kamu paling suka permainan apa? Main ayunan. Oh, yang ayunan. Dadah. Dadah. Kamu paling suka permainan apa? Benteng.
Sampai jumpa di Supercamp berikutnya ya. Dadah. Pulang besok aja, enakan dingin ya sini ya. Gimana, seru nggak? Seru nggak Supercamp? Lumayan. Apa kurangnya apa? Nggak tahu. Belum mau dipakai. Dipakai sayang. Kenji mau ngomong apa? Kenji mau ngomong apa? Kenji suka Supercamp nggak? Nggak suka. Ya, dia ambil deh mic-nya. Suka. 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 Semuanya permainan apa? Kakak yang paling seru siapa? Hah? Kakak yang paling seru. Kak Bayu. Kayak Bayu bilang, halo Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Kakak yang paling seru siapa? Kavio. Kak Bio, halo Kak Bio. Kakak yang paling seru siapa? Kak Bayu. Kak Bayu. Kakak yang paling seru siapa? Bang Tio. Bang Pio. Yang paling seru siapa? Bang Pio. Bang Pio. Bang Vio. Bang Pio. Bang Vio sama Bang Koko sama Semuanya kamu mah. semuanya. Oke. Semuanya. Gimana perasaannya? Perasaannya seneng nggak? Sedih? Banget. Seneng ya? Super game capek nggak? Seru. Seru tapi ya, Widih. Mau ikut lagi kan? Mau. Dadah kamera. Sampai jumpa, bilang. Ketemu lagi nanti. Paling suka permainan apa? Perasaannya gimana ikut Super Camp? Seneng? Seneng. Seneng? Gak kangen? Kangen nih. Makasih ya, kompak dulu dong. Dadah, selamat di jalan. Hah? Mentor yang paling kamu sayang siapa? Kanata. Kanata. Kalau kamu mentornya yang paling kamu sukain siapa? Semuanya. Oke. Kalau kamu siapa mentor yang paling sukain? Bang Koko, Bang Bio siapa? Kamu siapa? Tiara, Anis, siapa? Kak Raya. Raya. Aku siapa ya? Alif. Raya. Banyak ada. Kak Alif sama Kak Raya. Alif sama Raya. Oke. Umi Abi. Umi Abi. Kamu? Sedihnya biasa aja. Cuma ya emang karena udah nyaman kali ya, udah deket. Jadi kalau misalnya ditinggal tuh ya ampun, kapan kita ketemu lagi? Terus baru di akhir-akhir yang dia cerita, kakak kapan kesini lagi? Kakak nanti ikut lagi nggak? Kapan? Emang Desember. Oh, belum tahu deh.